Ridwan Kamil sebagai petahana pastinya sudah punya modal begitu ya, modal politik ya Via. Tapi kalau berbicara mengenai survei juga top of mind dari masyarakat masih Ridwan Kamil. Di Jawa Barat? Di Jawa Barat. Kalau di Jakarta tuh nomor 3 katanya. Nomor 3. Tapi di sisi lain, apakah memang Ridwan Kamil ini akan diusung oleh seluruh Kim? Dalam arti tidak terpecah. Satu kemana gitu ya. Kita akan membahas hal ini dengan narasumber yang sudah hadir pagi hari ini. Sudah ada Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua Partai Gerindra. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Kemudian juga ada Bang Ridwan Hizjam, anggota Dewan Pakar Partai Golkar. Selamat pagi, Bang Ridwan. Selamat pagi. Dan juga Mas Nyarwi Ahmad, analis politik UGM. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Nyarwi. Pagi, Rati. Saya mau ke Bang Habib dulu deh, langsung deh Bang. Emang benar kalau katanya ada manuver dari Partai Gerindra yang memang ini mengarahkan Ridwan Kamil di Jakarta agar di Jawa Barat nanti ditempati orang lain? Ya, saya pikir itu tuduhan tidak berdasar dan tendensius. Ya. Agak sakit hati juga kalau ada yang nuduh begitu, apalagi dari sesama teman ya. Tadi perlu kami sampaikan. Tapi beredar soalnya di publik nih Bang. Jadi gini, kami sampaikan. Soal pilkada ini kan soal tokoh, soal orang ya, yang diusung oleh partai. Jangankan kader partai lain, kader partai kami sendiri pun nggak bisa kami paksa-paksa karena yang maju adalah tokoh. Nggak bisa kami mencantumkan nama orang lalu kami daftarkan tanpa perkenan dari yang bersangkutan. Kedua, ya, Ridwan Kamil itu kan waketum Partai Golkar. Ya. Nggak bisa kami juga paksa Partai Golkar memajukan dorong-dorong Ridwan Kamil di Jakarta. Yang paling punya domain ya dalam konteks partai adalah Partai Golkar. Maka karena itu adalah tuduhan-tuduhan bahwa kami dorong memaksa Ridwan Kamil maju di Jakarta dan sebagainya itu sebetulnya nggak logis. Ya, kalau mengacu kepada regulasi dan sistem bangunan ketatanegaraan kita, ya. Kalau ada misalnya aspirasi di masyarakat, ya, di antaranya muncul juga nama Pak Ridwan Kamil karena ini kan orang berprestasi ya, di Jakarta Timur maju, ya menurut saya itu hal yang wajar untuk kita jajaki. At the end, ya kalau kita bicara koalisi, nggak ada istilah manuver-manuveran, nggak ada istilah paksa-paksaan, makan friend nggak ada ya, karena nggak bisa juga Pak, ya kan, nggak bisa dong. Ya. Kalau orangnya nggak berkenan, partai nggak berkenan, ya apa bisa? Orang rumah lain kok ditarik-tarik? Apa bisa seperti itu? Saya tanya ke Mas Rifi, bisa nggak? Apa tuh? Saya jawab deh. Bisa nggak gitu loh, ya kan? Saya sih nggak pernah memaksa Pak Ridwan Kamil maju, bukan itu sih, gitu. Memaksa Pak Ridwan Kamil maju padahal bukan kader kami, bisa nggak? Kader kami aja nggak bisa kok. Tapi bisa muncul spekulasi seperti itu, Bang Habib, itu nah justru kan yang saya tanyakan kenapa muncul spekulasi seperti itu? Kenapa Mas Rifi sejak awal elektabilitasnya dekat dengan Anies Baswedan? Nanti dulu, kenapa Mas Rifi mengajukan pertanyaan seperti itu? Nah ini kan kita urai dulu satu demi satu, ya kan? Nah saya katakan ya bahwa semua itu kan nanti akan dibicarakan oleh pimpinan-pimpinan kami, ya kan? Koalisi Indonesia Maju akan seperti apa? Kita kan lihat peta, ya. Ada dua daerah ya yang terkait ini, DKI dan Jakarta. Munculnya nama Ridwan Kamil di Jakarta juga bukan api tanpa asap, ya, karena kan ada komunikasi sebelumnya. Saya sendiri ketemu Pak Ridwan Kamil waktu debat Pilpres. Saya ingat betul. Sebelah saya Pak Ridwan Kamil ngomong, kayaknya akan mendapatkan penugasan di Jakarta nih. Siapa yang ngomong? Pak Ridwan Kamil ke saya waktu itu. Pilpres sudah ada wacana debat itu ya? Pilpres. Yang Pak Prabowo. Benar ya? Iya benar ya. Saya menanggapinya, ya namanya kan cuma obrolan di situ kan ya. Omon-omon lah misalnya. Oh siap, saya all out di Jakarta Timur, Bang. Karena pikir saya waktu itu adalah di pembicaraan yang singkat itu adalah akan mendapatkan penugasan untuk maju di Pilgub Jakarta. Itu salah satu yang saya dapat langsung ya. Kemudian ada juga misalnya narasi-narasi sebelumnya yang muncul di media ya bahwa Pak Ridwan Kamil OTW Jakarta walaupun itu iklan produk skincare ternyata kan ya. Tapi di masyarakat yang namanya angle begitu sudah begitu ya. Dimaknai. Diklarifikasi bagaimanapun tetap yang pertama yang muncul, sehingga wajar kalau muncul di masyarakat nama Pak Ridwan Kamil. Banyak tokoh-tokoh nasional yang bagus, Ibu Khofifah misalnya di Jawa Timur, ya kan, mana lagi.
kenapa namanya nggak muncul di di Jakarta? Karena kan nggak ngomong sama Bang Habib. Satu, ya kan. Kedua, karena memang nggak ada bahan-bahannya sama sekali. Nggak ada narasi-narasi masih seperti cukup itu. populer juga nantinya kalau untuk ke Jakarta. Nggak gitu ya. ada pembicaraan OTW itu Jakarta, nggak ada narasi-narasi sebelumnya sehingga nggak disambut oleh rakyat Jakarta. Gitu. Jadi itu, jadi jangan berprasangka buruk terhadap Gerindra, terhadap Pak Prabowo. Kita sampaikan, kita kan framing ya. Yang nanya kan Rivi tadi. Saya kan berdasarkan temuan-temuan yang saya baca. Saya jawabnya lewat Rivi. Oke. Bang Ridwan, gimana nih? Ini kan kader Anda begitu ya. Kalau dari Golkar sendiri kan ada gini nih, Ti. Gimana tuh? Ridwan Kamil maunya kemana sih, Bang? Iya, gampang kayaknya ya. Dia ngomong ke Bang Habib waktu itu di Pilpres katanya saya ke Jakarta nih, kata dia begitu. Ridwan Kamil sebagai kader Golkar, apalagi pengurus partai, kan Dewan Pimpinan Pusat, Wakil Ketua Umum, otomatis beliau akan mengikuti instruksi partai. Instruksi partai. Tapi kemana dari instruksi partainya? Partainya memang memberikan tugas kepada Ridwan Kamil ke Jakarta. Oke. Dan benar kan, Bang? Benar, resmi. Surat resmi. Jakarta dan Jawa Barat katanya. Dua kan? Oh, dua. Itu dikeluarkan sebelum ketemu Pak Habib, makanya Pak Habib makanya dia berani bicara itu. Jadi yang Pak Habib sampaikan itu betul 100%. Karena dia pegang surat. Tapi sudah jelas belum Jakarta atau Jawa Barat dari partai? Belum, kami kan belum ada yang jelas. Karena nanti kan ada detik-detik terakhir. Survei kata ketum katanya. Ya, ini kan sudah survei yang kedua. Tapi baru akan dilaporkan ke DPP mungkin minggu depan lah. Tapi hasilnya memang Ridwan Kamil spektakuler. 70%, di atas 70% itu. Oh ya? Iya. Di wilayah? Di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Nah, itu. Tapi nanti kita akan putuskan pada waktu survei ketiga. Nah, habis itu baru kita bicara dengan koalisi. Nah, habis itu kita bicara dengan presiden. Jadi kalau Pak Jokowi dibilang cawe-cawe di ini enggak. Golkar itu selalu berkonsultasi dengan presiden. Kita yang nanya. Karena apa? Ya karena memang Golkar seperti itu, sejarah berdirinya Golkar seperti itu. Sejak berdiri tahun 64, Sekber Golkar, terus jadi Golkar tahun 71 sampai menjadi partai golongan karya. Nah, itu tidak pernah dipisahkan. Jadi siapapun, pada waktu Bu Mega jadi presiden, kita juga konsultasi. Waktu Gus Dur juga konsultasi. Kalau Pak SBY orang sudah tahu. Tapi Bang Ridwan, begini Bang, saya kembali lagi nih. Kalau tadi ada pegangan 70% di Jawa Barat, wah itu apa ya? Saya nanti biar Mas Arwi yang nyelesai. Ini pilkada udah selesai Mas Arief, kata dia misalnya begitu gitu kan. Tapi pertanyaannya, Golkar juga harus ikut mikir dong. Jakarta bagaimana itu? Iya betul, makanya kita kan masih dua belum kita putuskan. Memang di Jakarta ini sesuatu yang unik, karena belum ada incumbent menang. Belum pernah loh sejarahnya. Belum ada historinya ya? Iya, sejarahnya itu belum pernah ada menang. Kita dulu dukung Ahok itu kalah sama jagonya Pak Habib. 2017 ya? 2019. Iya. Pilkada DKI kan? Pilkada DKI. 2017. Terpilihlah Pak Anies, orang baru. Ahok orang lama. Bang Ridwan nggak sayang dengan modal politik yang cukup besar begitu Ridwan Kamil dari Jawa Barat yang ya banyak yang mengatakan ini mah udah pasti menang begitu ya kalau di Jawa Barat, tapi dibawa ke Jakarta yang masih kesempatannya juga masih. Jadi memang kita besar. Melihat ini kan tidak lokasi kan, kita kan bicara ke depan. Nah ke depan itu kita lihat Pak Ridwan Kamil punya prestasi yang bagus, orang muda, nah panjang perjalanan politiknya. Gitu. Karena kita kan harus lihat ke depan bagaimana. Nah, Mas Nyarwi, tadi Bang Ridwan mengatakan nggak ada tuh incumbent yang menang untuk urusan pilkada DKI Jakarta ya. Lalu yang kedua, biasanya tuh yang survei buncit, nah itu dia tuh, yang surveinya kalah, itu biasanya tuh yang pemenangnya gitu. DKI. Nah itu ya. Nanti di segmen berikutnya kita elaborasi. Saat lagi kami akan kembali.